lagi kalau misalnya yang koefisien konstan itu dia ada 3 kemungkinan yang terjadi. Ketika lambda 1 dan lambda 2-nya berbeda tapi real, ini kita flashback sedikit ya. Dia akan menghasilkan Y sama dengan C1E pangkat lambda 1X tambah C2E pangkat lambda 2X. Ini catatannya kalau misalnya dia itu tidak sama tapi real. Ini rumusnya. Sebenarnya ini sudah berulang-ulang kita bahas, tapi supaya semakin ingat. Nah, itu kemungkinan pertama. Maka untuk kemungkinan kedua, dia lambda 1 dan lambda 2-nya bernilai sama. Dan kedua-duanya itu real. Maka Y sama dengan E pangkat lambda X kali C1X tambah C2. Ini rumusnya untuk yang real dan sama. Nah, kemungkinan ketiga, bilangannya itu kompleks. Ada bilangan real dan juga ada bilangan imajiner. Jadi ketika lambda 1 dan lambda 2-nya itu bernilai bilangan kompleks, maka fungsinya atau persamaannya jadi Y sama dengan E pangkat alpha X kali C1 kosinus omega X tambah C2 sinus omega X, begini. Lalu kita masuk ke soal, mau kita pilah-pilah. Yang manakah kemungkinan 1, yang mana kemungkinan 2, mana kemungkinan 3. Maka sebagai contoh, di PPT-mu ini kita coba ambil satu soal per kemungkinannya. Dimana untuk kemungkinan yang pertama kita ambil contoh soalnya itu di nomor 3. Oke, kita lihat nomor 3. Nomor 3 dikatakan di situ Y double aksen tambah 6Y aksen tambah 8,96Y sama dengan 0. Nah, maka persamaan karakteristiknya langsung kita bikin menjadi lambda kuadrat tambah 6 lambda tambah 8,96 sama dengan 0. Begini. Ingat lagi konsepnya. Untuk mencari lambda 1, 2 bagaimana? Rumus ABC. Nah, rumus ABC adalah minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2A. Maka dapatlah dia minus B minus 6 plus minus akar B kuadrat 6 kuadrat 36 kurang 4 kali 1 kali 8,96 per 2A. Per 2 kali 1 atau per 2. Maka jadilah dia minus 6 plus minus akar 36 kurang hasilnya ini. Dikurang berapa dia hasilnya itu? Dikurang 35,84 per 2. Atau sama dengan minus 6 plus minus akar 0, hasil kurangnya adalah 0,16 per 2. Oke. Maka dapatlah dia nilai lambda satunya minus 6 plus minus 0,4 sebagai hasil akar 0,16 per 2. Nah, lambda satunya adalah minus 6 tambah 0,4 per 2 atau sama dengan minus 5,6 per 2 minus 2,8. Lambda 2-nya kita dapatkan minus 6 kurang 0,4 per 2 atau minus 6,4 per 2 senilai sama dengan minus 3,2. Nah, ini yang dimaksudkan lambda 1 dan lambda 2-nya itu berbeda. Lambda 1-nya minus 2,8, lambda 2-nya itu minus 3,2. Kedua-duanya adalah bilangan real. Maka kita masukkan ke rumus. Y sama dengan C1E pangkat, berapa tadi angkanya? C1E pangkat minus 2,8X tambah C2E pangkat minus 3,2X. Inilah rumusnya kalau menyesuaikan si kemungkinan pertama. Nah, biasanya sampai di sini tuh sudah benar. Cuman kalau bisa kita pakai ke konsep eksponen, maka dia jadinya Y sama dengan C1 per E pangkat 2,8X tambah C2 per E pangkat 3,2X. Ketika pangkatnya minus, kita bisa rubah ke pecahan. Supaya apa? Supaya pangkatnya positif. Jadi penyelesaian nomor 3 sampai di sini. Oke, kita lanjut ke kemungkinan kedua. Tadi contoh kemungkinan pertama, kita lanjut ke kemungkinan kedua. Kakak ambil soal misalnya itu ada di soal nomor 5. Dikatakan di nomor 5,
dia itu jadinya Y lambda Y double aksen tambah 2 VY aksen tambah V kuadrat Y sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya apa? Lambda kuadrat tambah 2 V lambda tambah V kuadrat sama dengan 0. Ini sebagai persamaan karakteristiknya. Oke, kembali lagi. Kita mencari nilai si lambda 1, 2-nya dengan menggunakan konsep rumus ABC. Minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Maka dia jadinya minus 2V plus minus akar B kuadrat 2V kuadrat 4V kuadrat kurang 4 kali 1 kali Pi kuadrat. Oke, dari sini pun kita bisa lihat bahwa yang di akar ini nilainya sama atau sama dengan 0. Berarti sudah bisa kita hiraukan. Maka dia jadinya minus 2Pi per 2 atau minus Pi. Nah, ini yang dimaksudkan lambda 1 dan lambda 2-nya sama atau nilai lambdanya itu hanya 1. Kan ini langsung sama dengan, tidak ada lagi plus minus di situ. Nah, ketika nilai lambdanya 1, kita masuk ke kemungkinan kedua, di mana rumusnya adalah Y sama dengan E pangkat lambda X kali C1X tambah C2 atau sama dengan Y pangkat E pangkat min Pi X kali C1X tambah C2. Nah, sama seperti tadi. Kalau dia ada pangkat negatif, kita bisa ubah dia ke bawah. Supaya apa dia dirubah ke bawah? Supaya pangkatnya positif. Nah, hanya yang pangkat negatifnya aja di bawah ya. Maka untuk ini jadinya E pangkat X per Pi kali C1X tambah C2. Begitu dia. Oke, sudah kita lewatkan kemungkinan 1 dan juga kemungkinan kedua. Maka kita masuk ke kemungkinan ketiga. Yang dimana kemungkinan ketiga ini biasanya disinilah hambatan untuk mengerjakan soalnya. Nah, di kemungkinan ketiga kakak ambil contoh soalnya itu di nomor nomor berapa ya? Nomor 2. Nah, di nomor 2 dikatakan di situ Y double aksen tambah 36Y itu sama dengan 0. Nah, ini persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat tambah 36 sama dengan 0. Lambda kuadrat tambah 36 sama dengan 0, kita bisa masukkan dia ke dalam rumus ABC. Di mana minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Atau senilai dengan minus 0 plus minus akar 0 kurang 4 kali 1 kali 3, 6. Iya, per 2 kali 1 atau 2. Sama dengan, hiraukan ini karena dia sudah 0. Plus minus akar minus 144, hasil kali dari minus 4 kali 3, 6, per 2. Minus 144 itu adalah 12i. Maka 12i per 2 bernilai 6i. Ini yang dimaksud dengan bilangan kompleks. Hanya saja di soal nomor 2 tidak dinyatakan adalah bilangan real. Cuman kita bisa tarik kesimpulan bahwa bilangan realnya itu bernilai 0. Karena bentuk bilangan kompleks adalah alfa plus minus omega i. Omeganya kan 6. Maka alfanya adalah 0. Kenapa 0? Karena lambdanya hanya 6i. Jadi kita tetap pakai si kemungkinan ketiga bukan kemungkinan kedua. Mana kalau kemungkinan ketiga rumusnya adalah Y sama dengan E pangkat alfa X kali C1 kosinus omega X tambah C2 sinus omega X. Atau sama dengan apa? Y sama dengan E pangkat 0X kali C1 cos 6X tambah C2 sin 6X. Nah, ini sama dengan 1. Maka dapatlah dia C1 kosinus 6X tambah C2 sinus 6X. Oke, sampai sekian. Ketemu di pertemuan berikutnya.